Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Mursalat, kita lanjutkan dengan suratul Naba. Yang diturunkan sebelum hijrah disebut surah Makkiyah, 40 ayat, 130 kalimat, 690 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Demikian pembukaan suratul Naba. Allah niatkan pada pembukaan ayat. Apa kata Allah yang mereka tanyakan? Orang-orang kafir biasa, kalau mereka sudah berkumpul yang satu dengan lain, mereka banyak membicarakan tentang Rasulullah. Ada yang mengejek dan ada yang menghina. Mereka membicarakan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sampai tentang hari kebangkitan. Kemudian apa? Di antara mereka ada yang menuduh Rasulullah itu sihir, terus ada yang mengatakan Rasulullah itu kemasukan jin. Kemudian pada saat mereka membicarakan tentang hari kiamat, apa? Mereka mengatakan, masa Muhammad berangkat kepada kita, orang yang sudah mati bakal dibangkitkan kembali. Makanya Allah menurunkan ayat amma yatasal. Apa kata Allah yang saling mereka tanyakan? Anin naba'il azim. Tentang satu peristiwa, kata Allah, kejadian yang dahsyatnya luar biasa. Allah mengingatkan, biarkan saja siapa saja orang-orang yang menentang, nanti kata Allah bakal melihat kenyataannya. Begitu orang meninggal dunia, baru kelihatan surga neraka, baru mereka menyesal. Kalau sudah kelihatan neraka, baru orang-orang kafir akan mengatakan Rabbana absarna. Baru mereka mengatakan, ya Tuhan, kami sudah lihat neraka. Dan dengar ciri-cirinya orang neraka. Apa? Pada saat itu baru mereka mengatakan, farji'na, kembalikan kami ke sebentar saja. Kenapa? Na'mal sholihan, kita akan berbuat amal yang soleh. Baru mereka mengatakan, inna mungkin sekarang kami sudah yakin telat. Makanya Allah membuka
akhir surat, akhir juz di dalam Al-Quran, juz 30 sampai pada pertanyaan amma yata, apa kata Allah yang mereka tanyakan. Mereka selalu memperdebatkan tentang hari kemudian, anin naba, tentang satu kejadian kata Allah yang dahsyatnya luar biasa, alladzi hum fi mukhtalif, kata Allah yang mereka berselisih tentang yang demikian ini. Karena banyak di antara mereka yang tak percaya, masa orang sudah mati. Apa kata orang-orang kafir kepada Rasulullah? Kini saja coba bangkitkan apa-apa kita, mana buktinya? Buktinya dari dulu tak ada bapak kita, kakek kita yang juga tidak ada. Dari mana Muhammad bisa merakan orang bisa hidup kembali? Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq melihat rambut Rasulullah sudah mulai berubah. Sebagian riwayat menyebutkan uban Rasulullah tidak lebih dari 17. Pada saat Abu Bakar kelihatan Rasulullah sudah mulai berubah, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Qad syayyabta ya Rasulullah, kamu sudah mulai berubah." Apa? Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Iya," kata Rasulullah, "syayyab yang menyebabkan saya berubah." Yang pertama kata Rasulullah surat Hud. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Idza waqa'atil segala kejadian hari yaitu yang menyebabkan Rasulullah berubah." Nek kene cukur rambut putih apa? Mikiri utang. Dan utang ngelui kindas. Rasulullah ditanya, "Kenapa rambutnya berubah?" Al-Quran. Rasulullah tidak melihat yang lain. Rasulullah mengatakan, Hud wa akhwatya, surah Hud kata Rasulullah, dan apa saja yang serupa. Apa? Di antaranya Rasulullah mengatakan surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Kemudian salah satunya surah Amma yatasal. Kemudian apa kata Rasulullah? Idza syamsu kurat, itu yang menyebabkan rambut Rasulullah sampai berubah. Allah mengingatkan dalam ayat ini, orang-orang saling tanya menanya. Jadi mereka kalau sudah kumpul, ada tempat biasa orang kafir bangsa gue, apa nama tempatnya Darun Nadwa, itu tempat mereka bicara. Tiap kali mereka duduk, tidak ada yang mereka bicarakan kecuali selalu mereka ngerasani Rasulullah, tentang Rasulullah, sampai tentang hari kiamat. Jadi mereka ya apa, percaya kamu tentang Al-Quran? Mereka saling tanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ada yang mengatakan itu syair buatan Rasulullah sendiri, ada yang mengatakan itu cerita-cerita lama, dan ada yang mengatakan enggak. Jadi pada saat Abu Jahal ditanya, dan tahu, dia mengatakan tidak bisa Muhammad orang seperti itu. Kenapa? Waktu Akhras bin Syuraih ketemu Abu Jahal berdua, dia mengatakan sekarang tidak ada orang lain. Jawaban yang jujur, kata Abu Jahal, kamu tentang Al-Quran. Ya apa? Apa itu karangan Rasulullah? Dia mengatakan, kita sama Muhammad itu sama. Dilahirkan di tengah-tengah baik, tak bisa Muhammad karang seperti itu. Cuma kalau saya suruh nurut, tidak. Cuma kena kontakon, betul. Cuma kalau saya suruh nurut, tidak. Kemudian cerita tentang, jadi tiap kali mereka duduk dulu, apa yang mereka bicarakan, selalu mereka membicara sampai tentang hari kiamat. Begitu sampai kiamat, apa mereka mengatakan itu cerita tidak ada, mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada kakek kita yang begitu, mana bapak kita ada hidup lagi. Makanya Allah menurunkan amal apa yang mereka bicarakan. An-madha, ya, apa kata Allah yang mereka tak ngerti sama sekali. Anin naba, tentang satu kejadian peristiwa kata Allah azim, kata Allah yang dahsyatnya luar biasa. Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, alladzi hum fi mukhtalif, yang di situ kata Allah mereka memperselisihkan tentang yang demikian. Kemudian Allah menutup dengan kalimat kalla, jangan menentang kata Allah. Harus berudak wazajar, bantahan yang keras. Tiap Allah membantah selalu digunakan dengan kalimat kalla. Allah mengatakan jangan sampai kalian, apa kata Allah? Kalla, jangan sampai kalian berbalik, jangan kalian, apa kata Allah? Nanti kalian semuanya bakal, kemudian diulang oleh Allah, summa kalla, kemudian Allah, jangan sampai kalian, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kalau tahunya nanti percuma.
Dan ini tidak lama. Allah tidak menggunakan saufa, tapi Allah mengatakan saya'lamu. Jadi sebentar saja nanti. Kalau saufa caranya lebih panjang. Tidak kerasa setahun mati. Begitu meninggal dunia sudah kelihatan. Jangan waktu mati. Orang dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, siapa yang bakal masuk surga? Boleh tunjukkan oleh Allah surga. Apa? Supaya merasa rindu kepada Allah. Dan siapa saja orang kafir bakal tunjukkan oleh Allah nerakanya. Tambah takut dia mati. Kemudian datang malaikat yang hitam-hitam. Maddal basar, jauh pandangan mata. Kanan kiri tidak ada yang tahu. Datang malaikat dari ubun-ubunnya sambil mengatakan kepadanya, ayatu an-nafsul khabitha, kata malaikat, wahai jiwa yang busuk dan jasad, keluarlah kamu untuk mendapatkan murka Allah. Makanya Allah mengatakan, kalla, saya'lamu. Jadi ada sin, ada saufa litaswif, jauh nanti lebih jauh lagi. Di dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Singkat saja Allah mengatakan nanti, kata Allah, kapan? Tidak ada orang tahu. Begitu orang dalam keadaan sakaratul maut itu sudah kelihatan transparan kabeh. Masuk ke dalam kubur semua sudah ditunjukkan sama Allah. Orang yang bakal masuk surga, salah satu itu kuburan menjadi taman surga bagi orang yang beriman, atau jurang api neraka bagi orang kafir. Begitu ditinggalkan oleh orang-orang, datang malaikat mungkar nakir. Diajar sama malaikat. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bukan pintu neraka. Biar tiap hari dia merasakan panasnya. Kapan? Sebentar. Tidak usah nunggu nanti. Nanti itu tinggal akibatnya. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, alladhum fi mukhtalifun, kata Allah, yang di sana, kata Allah, mereka selalu memperdebatkan, tentang apa, kata Allah, tentang hari kiamat. Kemudian Allah menutup dengan kalimat kalla, kata Allah, jangan menentang. Mana buktinya? Bapak kita dari untuk Al-As bin Wa'il memang kurang ajar orang. Waktu Rasulullah membacakan tentang ayat orang bakal dibangkitkan kembali, sengaja dia cari Rasulullah sambil cari tulang-tulang yang berserakan di tanah, diambil, kemudian dia datang kepada Rasulullah, dipatahkan di muka Rasulullah. Dia mengatakan, ya Muhammad, orang sudah mati, tulang belum sudah jadi rabuk, sudah sampai kamu bilang bisa hidup kembali. Apa kata orang kafir? Hayhata jauh. Ya apa caranya itu? Pikiran, kita suruh mikir. Orang yang mikir itu bodoh kalau tak percaya. Kalau ada biji, dimasukkan tanah keluar biji, wajar. Pikiran saya, salah kita masukkan biji, begitu dia keluar biji, wajar. Mana bijinya? Tidak ada, hancur. Kemana? Daru. Sampai menjadi pohon yang besar. Sudah keluar bunga, hilang bunganya, keluar buah. Cari orang mana bijinya. Duh, soro mana biji ditanam keluar mangga, dengan orang ditanam keluar orang. Soroan dari bibit mani, ono opoi mani, ini lengkap orangnya. Dari ngetok mengetok. Mani itu, kalau ada orang tanya, ya opo, lah mani itu ada apanya? Ada kepalanya tak? Setetes mani orang pikir, apa mani itu? Makanya Allah mengatakan, kalla. Pikirin, kalau ada orang tanya gitu itu saking bodohnya, bukan saking iya ini tak pikir, bodoh sih mikir. Andaikan kamu berpikir kelihatan biji yang kamu masukkan, kalau dia keluar biji logis wajar dan semua ilmu bisa terima. Ini bukan keluar biji, keluar batang sampai menjadi pohon. Ilmu mana bisa terima yang demikian kalau bukan kudratullah, kekuasaan Allah. Kalau Allah kudrat sudah sampai menjadi pohon yang rindang. Loh, mana? Cari ono bijimu, ono tak habis. Apa dimakan cacing? Kemana bijimu? Sudah keluar buah dan bukan satu. Berapa mangga yang ada dia? Dan tiap panen berapa ribu mangga kamu panen? Dalam tiap mangga ada bis. Cari ono. Waktu kamu menanam kasih ono tanda teten A, iki B, keluarkan. Ono tanda KB hilang. Makanya Allah mengatakan, kalla, ojo mokong-mokong. Itu mukjizat.
usah pikir. Wong wis mati lho. Wis dipangan cacing, cacing dipangan meri, meri dadi bebek, wis dadi sego bebek. Wis uripan. Orang ditanam keluar orang. Kalau satu orang keluar dua, barangkali lebih sulit. Satu keluar satu, itu bagi Allah gampang. Dari setetes apa manis yang disimpan dalam sulap ayah dipindahkan ke embryo seorang wanita. Berapa anaknya? Satu bapak saja ada dua anak yang sama. Tabiatnya, mukanya, semua beda-beda. Bapaknya satu, ibunya satu. Cetaan siji. Anak itu 9, kalau si bodoh. Mukanya beda-beda, karakternya. Sing iki sabar, sing iki ngamukan, sing iki putih, sing iki hitam, sing iki lemu, sing iki kurus. Opo, lumayan podo. Sing iki dipangan di dada diawak dari wong dadi. Oh, dada diawak tengkorak. Cuma ya sudah begini. Kala orang kafir dikira ilmiah. Kalau menentang gitu dikira ilmiah. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Yaitu ilmiah ya apa? Dari biji keluar mangga itu ilmiah hebat. Allah bisa memberikan yang lebih hebat. Orang ditanam keluar, ini kan ditanam. Oh demikian nandur. Makanya pada saat cerita, apa kata Allah? Perhatikan, dia Allah menurunkan air dan kemudian apa? Keluar tanaman-tanaman. Sudah ditutup dengan kalimat kazal. Demikian kata Allah, kamu bangkitkan kembali. Tanah yang tanduk kering, apa sih nanam bibit? Hutan belantara, siapa yang pernah nanam? Menungso karena banyak rusak. Begitu hujan turun, besok keluar tanam-tanaman. Siapa yang menanam? Makanya Allah mengatakan, kazali, demikian kata Allah, kamu keluar dari kubur kayak ngono. Bagi Allah gampang. Dan itu tidak lama. Kalam hil basar, sekejap mata saja. Tak ketipan, betul. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Kalla kata Allah. Rasa sedih. Iswaron teh. Pengerasing hanya. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Kalla kata Allah, jangan sampai kalian berbuat begitu hai manusia. Apa kata Allah? Nanti kata Allah mereka berkata, kemudian diulang kembali. Makalah kemudian Allah, jangan sampai kalian menentang. Saya lamun nanti kamu bakal tahu. Dan itu singkat dan agak lama, setilut. Begitu tahu kapan, begitu orang mati seketok kape. Tak nunggu nanti dibangkitkan, itu sudah tinggal buahnya tuh. Makanya dalam surat At-Takatsur apa Allah mengatakan lau ta'lamuna andaikan kamu sampai pada itu la taruna bisa kelihatan ketok dari mulai bisa kelihatan dan nunggu nanti. Ada suatu hari Rasulullah naik di atas mimbar gayu. Di mimbar itu seperti gayu. Sahabat lihat. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kita lihat tadi kamu seperti mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, dari atas mimbar saya tunjukkan oleh Allah surga dan buahnya itu berkelantungan. Kata Rasulullah, mau saya ambil. Andaikan kena, kamu boleh makan dan tidak akan lapar itu selama-lamanya. Itu surga itu. Allah mengatakan, ojo mokong-mokong. Saya alamun. Nanti kata Allah, kalian kapan? Sebentar. Itu Rasulullah orang biasa banyak. Pada suatu pagi Rasulullah ketemu seorang pemuda, anak masih muda, umur kurang lebih 17-18 tahun. Siapa? Harithah bin Malik al-Ansari, seorang pemuda sahabat Ansor. Pagi Rasulullah ketemu dia, kemudian Rasulullah tanya, "Kaifah? Ya apa keadaanmu sekarang?" Apa dia mengatakan? "Sekarang saya beriman ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, perhatikan kalau bicara. Gampang kalau mengatakan saya beriman, saya apa buktinya? Kamu mengatakan iman itu apa buktinya? Apa dia mengatakan? Azafat nafsi, saya sudah mulai merasa bosan sama dunia. Ya segini tok dunia ini. Tangi turu mangan, kerja pleset itu. Ada lebih bangun, makan, tidur. Ya ini aktivitas dunia.
Oleh karena itu, kalau malam saya biasa bangun malam dan pagi senantiasa puasa sunnah. Dan ini yang diajak bicara guru besar Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'anni bi'al-syirabi. Saya kalau dana lihat ke atas, bukan kelihatan atap sampai ke arsy. Saya melihat arsy baris zahir jelas, dan saya kelihatan orang di surga itu yatazawalun, sambang menyambang, dan saya kelihatan orang di neraka jelas-jelas. Ini ngomong saiki cekeluang, anget itu. Tak boleh dibuka. Dia tidak cerita kecuali sama Rasulullah. Begitu Rasulullah tanya baru. Jangankan yang begini, mimpi saja tidak boleh buka-buka. Rasulullah mengatakan, siapkan, kata Rasulullah, untuk tercapainya apa saja yang ditunjukkan oleh Allah. Apa yang kamu simpan, kamu tutup. Rasulullah mengatakan, tiap orang yang diberi nikmat ada yang hasut, tidak boleh dibuka. Itu sirullah, rahasia Allah dibukakan kepadamu. Ini Harisah, seorang sahabat Ansor, anak masih muda. Saya kelihatan orang di surga, sambang-sambangan tuh kayak itu. Dan saya kelihatan orang di neraka jerat-jerit. Ada apa jawaban Rasulullah? Pada saat dia mengatakan begitu, Rasulullah mengatakan, arafta, kamu sudah dapat itu, malah tahu, kata Rasulullah. Falzam, kata Rasulullah, jangan. Apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid. Sing dijaluk, doa dawa umur ya. Tahu? Nek ketok bidadari. Ya Allah, kapan iso dirangkuli? Doakan saya mati syahid. Ya, itu anak-anak. Subhanallah, perang meninggal. Begitu dia perang, meninggal dunia, ibunya datang kepada Rasulullah. Ibunya mengatakan, ya Rasulullah, kamu kan tahu, tiap orang kedudukannya kamu tahu. Di mana tempatnya anak saya? Kalau di surga, saya ridho, kata ibunya. Tapi kalau enggak, saya mau jerit-jerit. Kalau dia masuk surga, ridho saya, ya Rasulullah. Tapi kalau enggak, Rasulullah menghibur kepada ibunya Harisah. Ya Ummah Harisah, surga itu ada 100 tingkat. Surga itu 100 ya. Tingkat pertama dengan tingkat kedua seperti bumi sampai langit, tak tingkat. Makanya orang di surga lihat orang yang tinggi sampai ke bintang saking tinggi, saking tingginya derajatnya. Rasulullah mengatakan, anakmu bukan cuma masuk surga, diletakkan oleh Allah Firdausa di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Anakmu bukan cuma masuk surga, tapi dia diletakkan oleh Allah di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Waktu dengar berita itu gembira ibunya. Dia pulang, dia mengatakan, untung Harisah, gak apa-apa, matinya asal masuk surga. Makanya Allah mengatakan, kalau ojo mokong-mokong, jangan menentang. Allah mengatakan, kemudian Allah mengatakan, jangan sampai kalian menentang. Nanti kata Allah mereka bakal tahu. Kemudian baru Allah mengatakan, apa kata Allah, kekuatan Allah? Alam naja'alil arda mi'ada. Tidakkah kami, kata Allah, yang menjadikan bumi dihamparkan oleh. Ini sudah kekuasaan Allah. Apalagi cuma mengeluarkan orang gampang. Kalau siapa yang bisa membuat seperti bumi seperti ini? Ditunjukkan. Setelah Allah mengatakan, amma yatasam, yang kamu tanyakan itu apa? Barang sepele. Untuk mengeluarkan satu orang dan semua orang, dari Nabi Adam sampai orang terakhir, dalam hal basar, sekejap mata, tak ketipan. Atau lebih cepat dari itu. Barengan dari orang sampai manusia keluar dari kubur, itu sekejap mata, tak ketipan toh. Kemudian Allah mengatakan, sudah, lihat dan kekuasaan Allah. Alam naja'alil arda mihada. Tidakkah kami, kata Allah, yang menjadikan bumi, kata Allah, mihada, kata Allah, dihamparkan. Kemudian apa? Wal jibala autada. Dan dia Allah yang menjadikan apa? Kata Allah, kami jadikan bumi autad, kata Allah, sebagai fondasinya. Biar tak kena gempa, tak goyang. Sudah ditaruh. Kenapa? Di banyak bumi ini air. Di banyak air tanah. Di banyak terus. Bisa tanah berdiri atas air. Logika. Bisa. Tapi karena Allah mengatakan berhenti. Kalau suatu saat ambles plus lari. Di atas tanah.
tanah di atas air. Bisa tak kalau dari stop sama Allah? Apa fondasinya? Allah mengatakan wal jibal, gunung-gunung kita ada. Kenapa taruh salah? Kenapa? Hanya Allah yang tahu rahasianya. Ini gunung ini semua. Makanya tanda kiamat kata Rasulullah, kalau sudah di daerah Arabia terjadi tanah longsor, alamat. Karena negara paling stabil di dunia itu negara Arab. Terbanyak gunung. Jadi negaranya paling stabil. Sekarang banyak papras buat jalan raya. Kata Rasulullah, tanda kalau sudah akhir zaman, apa kata Rasulullah? Banyak terjadi tanah longsor di daerah Arabia. Alamat tanda kiamat. Orang tidak ngerti. Kalau ini jadikan fondasinya. Wal jibala autada kata Allah. Dan kami kata Allah yang menjadikan bumi kata Allah sebagai pancang kata Allah sebagai fondasi. Kemudian apa kata Allah? Wa khalaqnakum azwaj. Dan apa nikmat yang tidak dipikir. Dan kami yang menjadikan kamu azwaj berpasang-pasangan. Nabi Adam di surga izin mati no surga. Nanti nesek ijen ku keliling bete sumpah wis kawin anteng no. Makanya litas kuno anteng. Nanti keliling-keliling cepet teleno bojo anteng no. Mari. Sak metu kok alas enak no omah wae. Ono sing dikeloni. Lah nek ndak nang embong keliling muter tawaf kok dermulen. Siapa yang menjadikan orang bisa terikat yang satu dengan yang kalau bukan rahasia Allah? Gak kenal lu. Gak kenal. Ditutup lu itu. Ayu. Cocok. Delok wong. Iki wae tek. Oh, petek iku. Baru kok keros aku. Ono getaran hati. Opo? Lho kan iku katarak ta. Iki luwih ayu. Ndak cocokan iki. Ya opo kok. Kon wara katarak gak katarak. Orang yang lihat, yang dipikir-pikir, gak masuk akal. Ini rahasia Allah. Tidak ada orang bisa merancang jodoh. Wong ganteng oleh tidak. Lihat dulu. Kadang-kadang sing ganteng oleh. Ya Allah, bujuni kok ini. Sing ayu oleh kayak ini. Jadi kadang-kadang. Kok iso kono oleh wong ayu. Ojo iri. Iki catetane ket mulai bayi oleh iki. Wah, aku njaluk dicatet sing ngene wae nek ngono. Ya njaluk catetane. Kerpeken catetane. Aku kok ya apa sapa jodone. Njaluk catetane nek ono. Wa khalaqnakum azwaj. Siapa yang bisa merancang? Allah mengatakan itu kata Allah saudara. Hanya Allah yang tahu, tidak ada orang tahu. Di mana ada yang tahu jodohnya? Tak perlu. Dipikir-pikir, dianalisa dan dicari-cari no jatuh temu sepisan. Iki apa? Nah, iya iki. Ndak aku cocokan iki, Pak. Cocok nyambung jari narik saiki. Gue nek tukaran gak nyambung. Iki kabel dari kereket itu saat nyambung gak nyambung ini. Pada saat pacaran nyambung kabeh. Gue nek tukaran ya apa? Saiki gak nyambung maneh. Ya nyambung cuma rada konslet. Wa khalaqnakum azwaja. Makanya apa salah satu mujizat orang, semua orang apa orang minta mujizat apa? Dari tongkat jadi ular. Mukjizat paling besar hubungan suami istri itu mukjizat. Makanya Allah mengatakan wa min ayati, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dia Allah yang menjadikan kamu pasang itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa tongkat jadi ulo. Mari habis. Allah menuliskan mukjizat besar pasangan hidup. Itu mukjizat. Kalau kamu pikir, dah habis pikir. Dari sini, nanti ketemu nokono. Indonesia, di nokono, ketemu no gini. Coba diatur rong daerah kini, wis gini wae. Dah iso kon ngatur. Di mana ketemunya? Ojo-ojo pona, delek jodoh. Cocokkan mbek iki. Sak kampung iki akeh. Tidak ada cocok. Opo cocok iku opo? Katanya tek. Bahasa arek saiki tek. Kalau iki kok ono getaran jiwa, gaya iku lho. Ati getaran hati, getaran opo? Masih kon ditutuk ya gemeter kabeh. Ada getaran hati, cuma ketutuk. Wa khalaqnakum azwaja. Allah mengatakan apa? Dan kami yang menjadikan kamu azwaj berpasang-pasangan.
Nabi Adam seorang diri, no surga lu. Mati no surga jangan tidak enak. No surga lu. Dengan semua kenikmatannya. Allah Ta'ala. Oh, kayak pasangan hidup. Begitu ada Hawa, anteng. Lu no surga, lalu bojo tidak enak. Begitu diberi pasangan hidup, tenang. Allah Ta'ala, iki butuh iki. Aku tak butuh. Walaupun menuri. Sakit jiwa ini. Wa khalaqnakum azwaja. Apa kata Allah? Dan kami yang menjadikan kalian semua. Apa? Azwaj. Dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Makanya Allah menyebutkan pada saat terjadinya perkawinan dibuka dengan kalimat wa min ayat. Salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan tiap nikah kita dengar bacaan ayat itu. Cuma kita tidak mikir kalau itu mukjizat. Orang minta lihat opo, ayo dari gunung batu jadikan emas. Kawinan ini mukjizat. Oh itu dari bangsa yang berbeda, dari ketemu dan menyatu. Dan kapan adanya perasaan cinta? Bukan pada saat pacaran, setelah kawin baru Allah mengatakan apa? Allah memberikan mawaddah. Adanya cinta kasih itu kalau sudah kobil tu. Duduk sebelumnya, tidak kenal, pacaran 10 tahun, kawinnya 2 bulan bubar. Zaman biyen nenek-nenek, kakek-kakek duduk notok, cocok. Sampai tua lungguh bareng. Iki anyar-anyar tak bisa. Iku zaman Siti Nurbaya, saya kira Siti Nurhaliza. Dari ini. Harus kenalan dulu. Mari kenalan. Bubar. Siapa yang menjamin? Allah. Dia Allah yang memberikan apa? Mawaddah, cinta kasih. Begitu sudah halal baru tumbuhkan cinta. Itu tumbuhnya pelan-pelan. Kalau sudah tua lain. Warahmah. Nek wis tua daun I love you. Bukan kata I love you. Delok nenek wis kini saja unggah-unggah. Kakek nenek lu buang lu. Apa sih ngono? Sakno, rahmat. Pada saat masih muda, memang perasaan cinta menggebu-gebu. Setelah mulai usia, ono wong tua ngomong I love you. Wis pelat kabeh mesti susu. Bisa iso bahasa. Wong dalu umpe ngomong I love you. Wis ono. Ngawos. Yang ada apa? Warahmah. Dia Allah yang menyatukan perasaan kasihan yang satu dengan yang lain. Makanya Allah mengatakan, inna fi dzalika laayat. Itu tanda kekuasaan Allah. Kita minta mukjizat untuk, ayo kita dinongin. Gak tahu kehidupan kita ini mukjizat. Siapa judulnya Allah singru? Dari mana ada yang tahu? Begitu sudah ketemu, sengaja atau tidak sengaja, tek sudah. Allah mengatakan, wa khalaqnakum. Siapa yang menjadikan orang berjaya? Allah. Dan kami, kata Allah, yang menjadikan kalian semua. Agar semua jadikan oleh Allah berpasang-pasang. Kemudian apa? Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami yang menjadikan naumakum tidurmu subata, menghilangkan semua gerakan. Wis turu, capek. Cari vitamin apa untuk ganti tidur kalau ada. Orang gila, tidak bisa tidur keliling. Dan bahaya orang tidak bisa tidur. Orang kalau sudah pikiran ini, begitu tidur, hilang kabeh. Stres. Tidak perlu lama, sebentar saja. Ashabul Kahfi, ketakutan dari raja. Apa obatnya takut? Pada saat yang demikian, mereka minta kepada Allah, atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami rahmat daripada, minta rahmat. Wahai lana min amna, dan siapkan untuk kami petunjuk daripada kamu. Apa rahmat yang berbarisan? Fadorobna, kami tutup telinganya, diturokno. Tuh, itu rahmat gede. Makanya orang stres ya satu keliling. Ini pikiran bahaya. Tapi obat tidur. Nah kalau saya turun teklek, itu nikmat besar. Makanan apa untuk ganti tidur? Ada. Allah mengatakan, waja'alna naumakum subata. Untuk segala apa saja gerakan mata, capek gerakan mata, sudah kerja 1 hari, tidur sebentar. Siang atau malam. Begitu bangun, segar. Mata yang katanya orang lelah, begitu bangun tidur sudah enak. Padang. Apa tidur itu?
Apa vitamin yang diberikan pada saat orang tidur? Tidak ada dokter tahu. Vitamin apa turu itu? Apa yang diberikan? Kayak baterai dicas. Begitu dia bangun tidur seger kembali. Allah mengatakan, waja'alna naumakum, itu mukjizat, dan kami yang menjadikan tidurmu. Orang tidak mikir turu ngorok. Coba nih dia turu. Begitu bangun tidur, alhamdulillah. Ashabul Kahfi minta rahmat diturunkan. Nabi Uzair kelihatan hancurnya Baitul Maqdis dan yang dihancurkan oleh Musa pada saat itu. Dia tanya, apa bisa dibangun kembali? Diturun, tidak kepikiran. Orang yang turun enak tak kepikiran. Barang mundak, tak mundak, sakarpe turun. Tangi sudut sinorong dino. Ashabul Kahfi 300 tahun. Hitungan Syamsiah 300 tahun, hitungan Komariah. Ya wis mati rojo 200 tahun. Iki nek pemilu, ganti presiden ping piro? Kabinet gotong royong, kabinet tukar, kabinet opo ae jenenge. Kok bilang kabinet iki 300 tahun. Itu tiga Nabi Uzair berapa? 100 tahun. Mari tangi. Kok 1 tahun dulu. Oma subhanallah. Tidak ada yang tahu kalau Nabi Uzair tidur di sana. Makanya Allah mengatakan, tidurmu itu naumakum subata, untuk menghilangkan semua gerakan. Apa yang capek kerja 1 hari, sudah kamu bekerja kesal, tidur asal. Ya apa kalau tidak bisa tidur? Kalau tidak bisa tidur gelisah. Apa? Begitu kamu tidur, Allah mengatakan, waja'alna naumakum subata, dan kami, kata Allah, yang menjadikan tidur subata, kata Allah, untuk segala gerakan apa? Supaya kamu bisa tentram. Waja'alna laila libasa, dan kami yang menjadikan malam libas, untuk menutupi kamu. Indah baca Al-Quran. Malam ini digunakan kayak pakaian untuk menyelubungi. Nek panas sinar mata tidak satu renak kok. Orang kalau sudah tidur selimutan seret. Al-Quran mengatakan malam itu seakan-akan libas seperti selimut yang melilit. Jadi turunnya beda. Itu yang siang hari agak lama sedikit pusing kepala. Begitu tidur malam pas. Allah, kenapa ada selimut yang digunakan untuk supaya tidurnya lebih enak? Apa? Udara ini. Waja'alna laila libasa. Allah memberikan istilah, dan kami, kata Allah, yang menjadikan udara sampai seakan-akan seperti pakaian untuk menutup, dan diberikan udara yang sejuk. Di udara ini yang diberi sinar matahari bergerak. Kemudian malamnya Allah memberikan di udara sejuk apa? Supaya orang bisa istirahat dengan tenang. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.